Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin jami' ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah asriyalaya wa birasusyikuna wa mursyidina wa murabbi arwahina hadratus syekh Muhammad Abdul Ghafur Rahimahullah. Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'inu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim Al-Mukarram wal-Muhtaram, para wakil talqin, para mubalik, ikhwan dan akhwat dari Qadiran Syaibaniyah, para pesantren Suryalaya yang sedang menempuh hakikat ikhwanan. Alhamdulillah, kembali kita semua dikumpulkan di majelis yang mulia untuk mengamalkan, melestarikan ajaran amalan hakikat sucian jiwa dalam rangka merayakan 9 kemenangan yang dihimpun dalam sebuah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utamanya kalimat yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Berkumpulnya kita di sini secara virtual melalui wasilah media Nakib online sedunia dalam rangka untuk menyuburkan benih tauhid kita, untuk menyegarkan kembali benih tauhid kita. Makanya manakiban itu walaupun dilaksanakan secara online lebih baik dan jauh lebih baik apabila kita mengikutinya dengan cara menjaga adab sebagaimana kita mengikuti manakib offline. Sabda Guru Agung Pangarsaba, saat sedang manakib itu, maka adalah saat-saat kita untuk membaca kitab-kitab kita sendiri. Bagaimana caranya? Menundukkan kepala, hidupkan hati dengan zikir khafi. Jadi berada dimanapun kita, apalagi dalam waktu luang, ya manakib online, kita sedang ada di ruangan kita masing-masing, itu kita nundukkan kepala. Sambil menikmati setiap rangkaian amaliyah yang terhimpun dalam amaliyah manakiban, terutama dalam pembacaan Quran, kita nikmati pembacaan Al-Qurannya. Dengan apa? Dengan zikir hobi dinikmati. Dan sholawatnya, sholawat turkiyahnya, itu kan kalau kita maknai itu luar biasa. Allahumma hdina thoriqal mustaqim. Kita akan memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang mana? Thoriqal auliya wal muflisin, jalan-jalannya para wali, para kekasihmu dan orang-orang yang ikhlas. Thoriqal syuhada wassolihin, itu kan banyak itu. Thoriqal anbiya wal mursalin, jalan-jalannya para nabi dan para rasul. Itu kan salat thoriqi itu kita memohon petunjuk agar diberikan jalan itu, dan saat itu jalan itu sedang kita tempuh. Karena banyak yang sudah tahu jalannya, tapi tidak mau menempuh jalan itu. Sudah ditalkin zikir, tapi tidak mengamalkan. Bisa singkatnya. Sudah tahu, ini zikir la ilaha illallah itu amalan yang paling utama, paling mudah, paling dekat kepada Allah. Tapi tidak mau juga mengamalkan. Nah, ya, apalagi tandih, wasiat abah sepuh. Itu tuh, tandih itu reminder terbaik bagi kita semua. Tandih itu terutama bagi saya sendiri. Ya, saya merasakan seolah-olah dicarekan lah, kata orang Sunda itu, diomelin oleh tandih. Karena tandih itu universal. Pasti kalau kita dalami itu, ya, terhadap orang-orang yang keadaannya lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah hidup rukun, saling harga menghargai. Jadi Abah Sepuh memberikan contoh, hidup rukun itu adalah pertama dengan saling harga menghargai usaha orang lain kepada kita,
menghargai kebaikan orang lain kepada kita, ya, tidak mencelah orang lain. Itu kan hidup rukun, pasti rukun kan. Coba. Antara tetangga saling menghargai, menghormati privacy, menghormati urusan pribadi masing-masing, menghargai urusan kita, urusan teman-teman kita. Itu rukun pasti itu hidup kalau gitu kan. Dan terhadap lebih tinggi secara zahir dan batin. Zahirnya lebih tinggi contoh pejabat kita, atasan kita di kantor, atau usianya lebih tua daripada kita. Itu harus kita hormati. Sabda Abah Sepuh, ya. Jadi sistem menghormati atasan itu tidak bukan bersifat di kantor saja. Abah Sepuh sudah memperingatkan, ini bukti tandi itu universal. Diterapkan di mana saja bisa. Ya. Poin pertama yang tadi, diterapkan di kantor bisa menghormati atasan, menghormati pimpinan, menghormati kepala sekolah. Di lingkungan sosial bisa juga menghormati yang lebih tua. Ya. Misalnya kalau jadi santri bisa menghormati kakak kelas, menghormati guru. Itu kan implementasi cara mengamalkan tadi. Sedetail itu Abah Sepuh dan seluas itu Abah Sepuh menjangkau ikhwan-ikhwannya, murid-muridnya yang saat ini dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Basit sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Teringat entah kenapa bagi saya terbayang saat ini kan melihat Sinarasa yang semakin ramai. Saya waktu ke Sinarasa itu tahun mulai mondok, bukan mondok ya, dia mesantren tapi tidak mondok. Mulai mesantren di madrasah, ya Pangersa Abah Aos, dan sampai sekarang juga masih, tapi dulu emang intens sekali karena memang dulu saya tinggal di sana, tinggal di Desa Ciomas, dan suka meluangkan waktu setiap waktu istirahat kuliah, coba dulu ke Abah Aos, sampai jam 1, balik lagi ke kuliah. Kalau lagi hari libur, ya pagi-pagi, ba'da subuh, jalan kaki ke Sinarasa dari Ciomas, mendengarkan khutbah Pangersa Abah, mencatat apapun yang beliau sampaikan, dan waktu itu tuh hal yang gampang, mudah. Jadi waktu itu mendapat akses bertemu dengan Pangersa Abah itu sangat mudah bagi saya untuk didapatkan. Kadang suka ikut Abah mengontrol pembangunan, menemani Pangersa Abah mengontrol pembangunan, itu hal-hal yang bagi saya itu waktu itu, dan bagi siapapun, bagi ikhwan siapapun yang hadir, itu bagi itu mudah itu untuk didapatkan momen-momen seperti itu. Ya, coba. Karena dulu Pangersa Abah juga sering menerima tamu, membuka pintu dari jam ba'da subuh, kadang jam 9 baru tutup, buka lagi ba'da zuhur, tutup lagi jam setengah 2, dibuka lagi pintu madrasah ba'da asar. Jadi dulu pada tahun 2017 itu intens, bahkan tiap minggunya ada suhbah malam Jumat dulu. Tiap malam Jumat itu ikhwan-ikhwan yang berada di dekat-dekat Sinarasa, ada yang dikawali dari Ciamis, dari Tasik, dari Limbangan, Limbang kejauhan. Dari Bandung juga ada beberapa, itu tiap minggu datang suhbah malam Jumat bersama Pangersa Abah, dan di suhbah itu kita mendengar taujihat wal irsyadat, sabda-sabda gurami Pangersa Abah. Dan waktu dulu memang tidak terlalu ramai, dan Pangersa Abah juga masih keliling kemana-mana. Dan waktu dulu manakiban di pesantren Sinarasa juga tidak seramai sekarang. Dulu tahun 2017 itu ramainya hanya weekend saja, hanya Sabtu Minggu. Jadi patokannya biasanya tolak ukur ramai atau tidaknya jamaah naik itu terlihat dari jumlah kendaraannya. Ya, seperti itu, karena memang Ikhwan datang kendaraan itu pasti sekarang penuh. Jarang sekali Ikhwan datang dalam kendaraan kosong, paling hanya sedikit. Pasti kebanyakan itu penuh, rombongan dari Tasik, rombongan dari Jakarta. Dan kalau manakibannya jatuh hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, itu sepi itu. Parkiran itu tidak nyampe bawah, itu nggak nyampe Ciomas. Tapi sekarang, Masya Allah, luar biasa. Benar kata almarhum Abu Yasoleh, semakin ditentang, semakin membentang. Dan saat ini kita melihat Abah Aos semakin membentang. Manakiban mau hari weekday ataupun weekend, ramai, apalagi weekend, ramai banget. Hari Senin, Selasa, Rabu saja, itu parkiran sudah nyampe Ciomas. Pasti itu saat ini. Apalagi weekend, luar biasa. Dan di situ saya berpikir,
kenapa kok orang-orang datang? Apa yang mereka cari selain dari karomah dan barokah dari luar? Karena sifat dasar kita manusia itu kita akan mengikuti apa yang memberikan manfaat kepada kita. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada manfaatnya kepada diri kita, pasti kita tinggalin. Kenapa kita bekerja? Karena bekerja memberikan manfaat bagi diri kita. Apa? Ya, apa? Keuangan, membantu perekonomian kita. Ya, kenapa kita misalnya makan? Karena makan memberikan manfaat bagi diri kita. Kenapa? Karena manfaatnya memberikan kita energi untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, sekarang nih, orang di Sunda Rasa banyak banget. Luar biasa membludaknya. Malah manakiban itu semua orang rela buat tidur tanpa tidur di luar ruangan. Coba kita lihat ya. Depan panggung, samping kanan madrasah, depan madrasah itu penuh dengan ikhwan-ikhwan yang datang dari berbagai macam daerah dan rehat. Tidur di situ rela untuk berdinginan. Lantas kenapa? Mereka pasti merasakan manfaat yang luar biasa dari pengusaha. Itulah kehebatan guru kita semua. Pengusaha itu mampu memberikan manfaat yang besar terhadap masing-masing individu yang menemui beliau, yang berguru kepada beliau. Ya, karena apabila tidak ada manfaat yang dirasakan oleh ikhwan-ikhwan ini, tidak akan mungkin mereka rela-rela mati-matian datang ke Sunda Rasa. Karena pasti pengusaha memberikan dampak yang luar biasa kepada hidup mereka. Dan itulah tujuan dari ajaran agama Islam. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Inna mabu'istu li'utamimna bimakarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi, ke kolong langit ini, kecuali untuk menjadikan manusia itu berakhlak yang mulia. Ciri akhlak mulia itu bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama. Dan pengersaabah adalah contoh dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya lihat saja manfaat yang diberikan oleh pengersaabah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan setiap orang, dulu saya perhatikan, itu setiap siapapun yang datang menghadap pengersaabah, mengeluhkan keluh kesahnya, itu pengersaabah mendengarkan dengan baik, dengan seksama, dengan memberikan simpati. Jadi orang itu kalau mengadu ke pengersaabah merasa seolah-olah diberikan perhatian, merasa-rasa dibantu oleh pengersaabah. Itu pengersaabah mendengarkan dengan serius. Itu kadang ada yang mengeluh masalah ekonominya, masalah pekerjaannya, masalah jabatannya, itu datang ke pengersaabah. Dan semuanya dilayani dengan begitu tulus dan kasih sayang. Tulus dan kasih sayang itulah yang mampu terasa oleh mereka-mereka ini. Terasa oleh mereka-mereka. Sehingga membuat mereka itu bersyukur, merasa mereka perlu akan Guru Agung Hadrah Pengersaabah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah tasyukur kita, bersyukur telah dipertemukan dengan sosok guru yang benar-benar merupakan implementasi dari apa segala macam yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau dengan luar biasanya mengajarkan kita, membimbing kita dengan penuh kasih sayangnya, perhatian. Yang seperti tadi mankobah yang dibacakan, itu kan? Syabdur Qadir punya rumah yang mewah, punya kuda yang sangat langka dan jumlahnya 40. Berapa usaha untuk kita semua, untuk murid-muridnya, itu pun pengersaabah. Segala macam yang dilakukan oleh pengersaabah untuk ikhwan, ya, membangun masjid, Sunda Rasa diperluas. Ya mungkin kalau ikhwan-ikhwan yang lama di sini yang sudah berguru kepada pengersaabah atau sudah mengenal pengersaabah sebelum tahun 2011 atau 2011 ke belakang pasti tahu perbedaan signifikan perkembangan TCN Suryalaya di bawah pengersaabah. Dan luar biasa. Inilah bentuk karomah yang Allah berikan kepada guru kita semua. Itu tuh karomah tuh seperti itu tuh. Jadi karomah kita saat ini bukanlah jalan di atas air, terbang atau ilmu kebal, dibacok nggak mempan. Itu mah kata pengersaabah, karomah itu mah karomah yang apa? Yang receh, karomah yang murahan, yang ditawarkan, yang diperlihatkan
kepada orang-orang umat Islam yang imannya masih lemah, masih bobol. Karomah yang paling agung apa itu kita yang borokoko, kita pengarsa apa, kita yang hina ini bisa ingat kepada Allah itu luar biasa. Kita yang berlumuran dosa bisa ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah itu. Sabda pengarsa apa? Satu kali kita berzikir kalimat la ilaha illallah mampu menghapus 4.000 dosa besar yang ada di dalam diri. Luar biasa. Sekali. Mengingat Allah, kita yang kotor, ingat kepada Allah yang maha suci, kan luar biasa. Kita saja kalau ketemu orang-orang yang jauh tingkatan duniawinya di atas kita, kan kita suka merasa tidak bersanding dengan orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, kadang suka merasa insecure lah bahasa anak-anak sekarang. Tapi kalau mengingat Allah itu yang maha luhur, maha segala-galanya, yang memiliki langit dan bumi ini, dengan ingat kepada Allah, kita bersama dengan Allah itu sudah luar biasa. Tidak bisa ingat Allah, ingat orang yang bersama dengan orang yang ingat kepada Allah. Terbawa ingat kepada Allah. Makanya sabda pangarsa Abah dulu di Jagat Aras dan mungkin dan beberapa kali juga disampaikan di beberapa forum manakib dalam kesempatan juga ini, pangarsa Abah menyampaikan, saya termasuk orang yang konyol apabila saya ingat Ibu Gaus, saya termasuk orang yang rugi apabila saya ingat istri saya, tapi istri saya tidak ingat kepada saya. Dan saya termasuk orang yang konyol apabila saya ingat kepada istri saya, tapi istri saya malah ingat kepada orang yang lain. Tapi saya pasti termasuk orang yang untung, yang sudah pasti untung apabila saya ingat kepada guru saya. Karena guru saya sedang ingat kepada Allah. Dan saya terbawa ingat kepada Allah. Jadi kita mengingat guru agung ahli silsilah, itu kita terbawa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lagi pusing, lagi banyak pikiran, udah ingat Abah. Zikir, di zikiran saja. Jangan dipikirkan, tapi dizikirkan. Gitu. Mending mikir sambil zikir. Nah, kan ada zikir sambil mikir atau mikir sambil zikir. Mana yang benar nih? Pikir sambil pikir sambil pikir sambil mikir. Ya pastinya, ya berpikir sambil berzikir. Pikir tapi isinya zikir. Karena sabda pangarsa Abah, ahli zikir sudah pasti ahli pikir. Tetapi ahli pikir belum tentu ahli pikir. Makanya kecerdasan guru-guru agung ahli silsilah itu di atas rata-rata. Profesor Hajatun Nuk, Profesor itu kemarin yang baru seminar di pesantren Sinarasa, ada Profesor Dr. Ta'jul Arifin, ada Profesor Supardi, ada Profesor siapa lagi kemarin, Prof. Hedi, dan berbagai dan banyak guru-guru besar lainnya, ya, Profesor Dr. Supriyadi Sambas, itu profesor mau berguru ke Abah Awas juga. Profesor itu daya pikir kritisnya luar biasa. Mereka tidak asal menerima ajaran. Jangan berpikir mereka asal-asalan. Profesor mah tidak asal-asalan. Pasti segala sesuatu oleh beliau itu dipertimbangkan dulu sebelum mengikutinya. Pasti itu namanya profesor. Kecuali mungkin dari beliau berangkat sudah dari lahir bertoriko. Tapi ini profesor banyak yang belum bertoriko. Ya, lama mereka tapi setelah bertemu Abah Os tertarik dengan ajaran ini, profesor itu, dan ilmu yang ngomong salah juga benar kata Abah Os. Kalau profesor luar biasa mau berguru, ya, murid-murid pangarsa Abah, para wakil talqin itu kan datang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Pengusaha mau berguru ke Abah, PNS banyak mau berguru ke Abah, pejabat mau berguru kepada Abah, profesor, doktor mau berguru kepada Abah, dosen mau berguru kepada Abah, pedagang kaki lima mau berguru kepada Abah. Kenapa kok bisa? Itu kan karomah itu. Karomah. Jadi makanya dulu waktu zaman Abah Sepuh ada kita menarik.
ada muridnya Abah Sepuh menghadiri undangan pengajian di Tasikmalaya bersama dengan ada salah satu ajingan kiai dari Tasikmalaya tapi anti torekat. Beliau menyampaikan begini. Yang pertama kali naik panggung adalah kiai yang anti torekat. Beliau menyampaikan apa? Orang bodoh dikasih torekoh seperti bayi dikasih minum racun. Nah, itu statementnya. Naiklah murid dari Abah Sepuh menyampaikan statement yang berlawanan. Orang bodoh dikasih toriko seperti bayi dikasih minum ASI, air susu ibu. Ini beda. Yang satu dikasih racun, yang satu dikasih ASI. Nah, untuk pembuktian siapa yang benar, akhirnya sepakat bahwa bikin perjanjian bahwa siapa nanti yang meninggal duluan, maka yang hidup wajib untuk berziarah kepada yang sudah meninggal. Dan ketika nyampe ke kuburannya, maka yang hidup memberikan salam, Assalamualaikum. Jika dijawab oleh yang meninggal, berarti yang meninggal lah yang benar. Jika tidak dijawab, berarti yang hiduplah yang benar. Kita cerita, meninggallah murid Abah Sepuh ini, pulang kembali kepada Allah. Sesuai perjanjian. Jadi kiai yang anti torekat ini berziarah kepada muridnya Abah Sepuh yang sudah pulang dulu. Datanglah dia ke kuburannya, lalu menyampaikan, Assalamualaikum. Yang membalas, Waalaikumsalam. Banyak banget yang membalas salam. Jadi yang benar adalah orang bodoh dikasih torikoh seperti bayi yang minum air susu ini. Artinya apa? Menambah kecerdasan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Nah, kita mengambil, coba tabaruk ini ada kaitan juga dengan pada ilusur, ya. Tentang kecerdasan spiritual, emosional, intelektual itu berkaitan juga dengan sofaul qalbi. Huruf shad dalam pada ilusur adalah sofaul qalbi, yaitu bersih hati. Kalau itu bersih hati. Karena kunci hidup enak itu ya bersih hati. Artinya tidak ada julid, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada suuzon kepada orang lain. Itu tuh kunci bersih hati sebenarnya. Jadi sekarang saya pribadi merasakan bahwa hidup dalam prasangka buruk itu nggak enak banget, coba. Itu nggak enak banget. Dikit-dikit prasangka buruk ke orang lain. Itu menyiksa diri kita sendiri. Prasangka itu nggak enak. Hidup dengan prasangka yang buruk kepada orang lain itu nggak enak. Atau iri terhadap pencipta nggak enak ke kitanya juga. Kita nggak nyaman sebenarnya dengan itu. Itu penyakit-penyakit hati. Nah, pengarsa Abah itu adalah sosok sofaul qalbi. Sosok yang bersih hati ini. Ciri hati bersih terlihat dari perkataan, perbuatan, dan ucapannya. Ini dalam konteks syariat. Jadi bersihnya hati seorang terlihat itu karena sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, fa'inna fil jasadi min adamin mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad anak Adam itu terdapat namanya mudghah, segumpal daging. Fa'iza sholahat sholat jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya, seluruh perkataannya baik, perbuatannya baik, perasaannya baik, pikirannya baik, prasangkanya baik. Faiza pasar jasadu kullu. Tapi kalau buruk ini hatinya, kotor hatinya, maka pasti perbuatannya kotor, perkataannya kotor, ternyata juga akan kurang baik, semua berdampak. Rawat ya kalbu dan segumpal lagi itulah yang dengan dalam bulan Safar ini pengarsa Abah memberikan kita peringatan tentang sifaul qalbi bahwa hati itu harus bersih. Kemarin waktu kuliah subuh Abah Jagat kan memberikan kita tentang bagaimana sifaul qalbinya pengarsa Abah itu benar-benar nampak ketika beliau secara terang-terangan direndahkan di muka umum, yaitu ketika pembacaan maklumat ijma wakil, bukan maklumat ya, ijma para wakil talqin ketika di Masjid Nurul Asror di Surya Langit. Itu kan isinya kan sadis banget itu. Kalau kita baca ijma wakil talqin itu isinya pemecatan terhadap pengarsa Abah sebagai wakil talqin. Pemberhentian secara itu kan menjelek-jelekan pengarsa Abah. Tapi sofaul qalbinya pengarsa Abah itu kan nampak di situ, terlihat apa respon pengarsa Abah biasa saja, Abah Jagat disusun tenang saja, tidak
dengan keburukan. Tidak, santai saja. Yang ada untuk berguru ke Abah karena itu melihat respon yang diberikan pengersa apa karena ya itu sofaul kolbi bersih hatinya bersih dari membenci bahkan pengersa apa itu saking bersih hatinya tidak membenci orang yang nyata-nyata membenci beliau luar biasa seperti kanjeng Nabi saja Nabi SAW sebagaimana dikisahkan sampai di kota Taif ya, ingin menyampaikan kebaikan bukan untuk berperang tapi malah dilempar dengan batu. Tapi apa respon Nabi? Nabi justru mendoakan semoga anak turunan dari orang-orang ini menjadi Islam dan benar sekarang. Taif mayoritas Muslim. Nah, itulah Safa'ul Qalbi yang dijatuhkan oleh pengersa Abah kepada kita semua. Peringatan bagi saya dan juga bagi semua yang mendengar di sini. Bersih hati kita. Dengan alat pembersih hati kalimat la ilaha illallah. Kata Agung la ilaha illallah itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama membersihkan dosa, yang kedua menghentikan perbuatan dosa, yang ketiga membentengi diri kita dari perbuatan dosa. Jadi itu 3 fungsi utama dari zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah. Semakin kita amalkan, semakin bersih hati dan pikiran kita. Kalau hati pikiran kita bersih, pasti hidup kita bahagia, tenang, damai, enak. Enak gitu lihat abah aus saja. Iwan kalau ada masalah, kalau udah lihat muka abah aus, udah selesai itu. Dan itu banyak terjadi di lapangan. Silakan tanya. Mungkin ibu-ibu dan bapak di sini juga pernah mengalami. Punya masalah, pengen cerita ke pengersa abah, cuma lihat pengersa abah senyum saja, sudah ini lega. Kenapa ya? Saking bersih hatinya itu loh. Saking bersih hatinya akhirnya memancarkan inner beauty. Aura lah bahasa kerennya membuka aura. Inner beauty memiliki daya tarik terhadap orang-orang banyak. Itulah luar biasaan doa kita semua yang harus kita ikuti. Karena memang ajaran kita ya ikut kepada guru, ikut perkataannya, perbuatannya, halnya, ya. Jadi dalam ajaran kita ini, ajaran Islam itu kan puncak ajaran Islam itu ikut. Ada pengertian gitu. Puncak dari ajaran agama itu ikut. Bahkan saking wajibnya untuk ikut, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kanjeng Nabi SAW dalam Quran surat Al-Imran. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah. Hei Muhammad, bilang kepada umatmu yang saat ini umat ini akan menantang. Kalau mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya ikutilah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Kalau ikut dicintai oleh Allah. Jadi rumusnya apa? Ikut kepada kanjeng Nabi SAW dengan ikut kepada orang yang ikut kanjeng Nabi siapa? Para ahli silsilah saja apa? Pengersa apa? Ikut kepada pengersa apa? Dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh, ya sudah pasti dicintai oleh wali Allah dan para guru-guru. Semoga Allah berkahi semua segala selamanya. Allah berkahi dengan istiqomah mengamalkan ajaran amalan tentang kesucian jiwa. Barakatuh wa barakatuh. Al-Fatihah. Saya cukup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.